Disitulah letak kebodohanmu, Pak, kedunguanmu, ketololanmu. Selamatkan malam kawan. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Bisa nggak kita diskusi head to head? Selamat malam juga, kawan. Ya, boleh kawan. Silakan Anda mengajukan pertanyaan. Nanti saya jawab. Baik kawan, saya tertarik untuk berdiskusi dengan saudara karena menurut informasi saudara adalah murtadin. Saya hanya ingin bertanya sesuatu yang sederhana, ya. Menurut saudara, apa yang ada di dalam iman Kristen yang berasal dari pengajaran Yesus selama dia menjadi guru bagi Bani Israel? Apa yang ada di dalam ajaran agama Kristen saat ini yang bersumber dari pengajaran guru bernama Yesus ketika beliau, Sang Yesus ini, menjadi guru bagi Bani Israel? Silakan. Mana nih, lama ah. Mana orangnya? Aduh, lu kayak tahu nanti malah sulit mata tajam. Kemudian nama Tindro, nak kenai lah saulu. Jadi jawab anu Aduh. Aduh. Oh dikira malu disul pasain apa? Ega mamuka. Padik nesnya kalau apa kok lalu agama mana dik gaga bersumber pada Yesus dik gaga. Semua hal yang ada di dalam Kristen itu tidak berasal dari Yesus, tetapi berasal dari Paulus dan kru. Seperti itu, Deng. Ya, amin apa? Oleh Yesus dega na paham. Nah, lalu ke mana nih? Ya kepala Paulus sangkai, kepala Yesus dega. Jadi pasti lari. Joki pas aja, joki pas saya beli bale. Tanya itu mas tunu bale. Aja ini tajam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi kawan-kawan, jadi ketawa itu sehat ya, bukan berarti itu kurang menghargai lawan debat, enggak. Itu ketawa itu sehat. Jadi jangan lagi ada yang protes nantinya Abang Zulkifli itu tidak mencerminkan debater Muslim Islam yang baik karena menertawakan lawan. Enggak kok. Saya tertawa ya karena saya normal kan. Hal yang lucu membuat saya nangis itu enggak normal. Kalau hal yang membuat orang sedih kemudian tertawa itu nggak normal. Nah saat ini kan lagi lucu-lucuan, jadi wajarlah kita ketawa. Ketawa itu sehat, membangkitkan imun. Apalagi kalau lawan debat kita itu kabur, kan gitu. Jadi kan hanya menertawakan teman saya di kampung, teman sekolah dulu ya, Om Jul ya. Teman sekolah kita tertawakan. Teman kita itu kan lompat dari jembatan, dikira itu air di bawah dalam, ternyata cetek. Itu yang kita tertawakan, bukan siapa-siapa. Kita tertawakan siapa sih namanya itu, bro? Om Jul yang lompat dari jembatan dikira airnya dalam. Lupa saya namanya. Itu saya juga lupa sih Bang, tapi yang saya tahu dia itu dulunya pernah mu'alaf, kemudian kembali murtad. Makanya jembatan yang isinya aspal panas dikiranya air. Aduh, beriman kok pakai dasar pijakannya asumsi dan tahayul. Ya gitulah Bang. Sungai dalam dikiranya dangkal, sungai dangkal dikiranya dalam. Ya ginilah, kabur, lupa saya sapa tuh deh. Lagian udah ditunjukin jalannya bener, balik lagi. Ya kalau udah balik lagi ya begitulah, aspal panas dikira air. Ajaran-ajaran lurus dari Yesus diingkari, berkomplot sama Paulus, dikira benar.
Giliran dites ditanya ke pasar belum balik. Jadi gimana kita nggak ketawa? Masa kita nangis kalau ada yang lucu? Kan aneh. Ya udah bang, supaya tetangga kita nggak sakit hati ya kan, nggak usah ketawa lagi dulu. Coba cari pendeta deh, cari pendeta atau pastor atau misionaris apakah yang ada di sini. Coba kita aja diskusi baik-baik. Ya bang ya. Pak, begini ya saya jelaskan. Cebok saja Anda harus menggunakan batu 3 buah. Jangan gunakan tulang, Pak, karena tulang itu makanan jin. Terus Anda berbicara, saya tidak akan paham karena saya kafir. Bapak sadar, cebok saja Bapak gunakan batu. Jadi asbabul wurud yang Anda harus pahami adalah apa yang melatar belakangi hadits itu menerangkan tentang kaidah bersuci dari hadats besar. Nah, lalu kemudian ruang lingkup dari pembahasan hadits itu juga Anda harus paham. Sekarang pertanyaannya kemudian, di dalam ajaran Islam ketika tidak ada air, tidak ada hal yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk membersihkan ya pada saat kita lagi hadats atau bertinja, maka Islam mengatur itu. Islam mengaturnya dengan sangat-sangat indah. Nah, bagaimana dengan ajaran di luar ajaran agama Islam? Sementara kondisi ini tidak menutup kemungkinan dialami oleh siapapun. Ya kan? Sekarang kita lihat baru-baru ini di Lebanon. Ada ledakan dahsyat yang luar biasa. Air itu otomatis ada gangguan. Semua pasti ada gangguan. Semua yang ada pada saat pada kondisi yang seperti itu bisa saja terjadi di mana saja, di mana Anda berada, bisa saja hal itu terjadi. Nah, ketika tidak ada tisu, tidak ada yang lain, tidak ada apa yang menjadi alat untuk membersihkan diri. Sementara di dalam ajaran agama Islam itu, ya intinya ada pembahasan tentang ilmu fikih, tentang pembersihan diri. Dalam ajaran Bible atau Gospel itu disebut dengan tahir di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam iman Anda ketika kondisi seperti itu, apa yang agama Anda ajarkan kepada Anda? Katanya Roh Kudus ketika Yesus memberitakan kedatangannya akan mengajarkan segala sesuatunya. Ya toh? Berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, bagaimana hukum bertinja, beristinja, membersihkan diri dari hadas besar ketika tidak ada air dan tidak ada bahan untuk membersihkan selain tidak ada pokoknya bahan yang bisa digunakan untuk beristinja. Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada Anda? Melap anus Anda dengan tangan atau gimana? Kalau dalam ajaran agama Islam justru diajarkan begitu indahnya. Ya, ada kaidah, ada syariat, ada tuntunan yang umat Islam lakukan sesuai dengan syariat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nah, apa yang Roh Kudus ajarkan kepada Anda? Silakan. Di dalam Kristen, Pak, ya tidak memerlukan aturan seperti aturan anak-anak. Kalau berak harus cebok ya. Itu tidak perlu. Kita hanya memerlukan otak, Pak. Makanya orang Kristen itu menciptakan handphone, Pak, Microsoft. Iya kan? Jadi tidak ada aturan yang menetapkan hal-hal aturan anak-anak, Pak. Kamu tidak boleh berak tanpa cebok. Itu aturan anak-anak. Otak manusia akan bekerja dengan sendirinya. Itulah ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan kita otak, Pak. Bukan memberikan kita aturan. Tuhan memberikan kita otak untuk mengetahui mana yang benar dan tidak. Aturan berak pakai tulang itu dicabut karena apa, Pak? Karena makanan jin. Bapak hilangkan itu. Oke? Di Kristen tidak ada aturan seperti itu. Berak harus cebok pakai apapun. Berak harus cebok pakai batu, diharuskan kalau tidak ada air. Tidak, orang Kristen tidak sebodoh itu. Tidak memerlukan batu, Pak. Orang Kristen masih bisa melihat, masih bisa memakai otak untuk cebok menggunakan apa. Dan tidak perlu diatur seperti anak-anak, Pak. Gitu loh. Itu aturan anak-anak, Pak. Yang Anda katakan itu cebok pakai batu. Itu aneh, Pak. Lebih aneh lagi jika cebok pakai kotoran. Tapi dilarang akibat itu makanan jin. Oke?
Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya memang unik dan tidak membutuhkan Anda berasumsi liar. Saya cuma tanya kaitannya dengan apa yang dijelaskan oleh Yesus di dalam Matius 16, bahwa Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatunya. Pertanyaan saya kemudian kepada Anda ketika Anda menghujat umat Islam yang bertinja, beristinja menggunakan batu pada saat tidak ada yang lain. Anda hinakan itu, Anda menganggap itu ada sesuatu yang tercelah. Sekarang pertanyaan saya, apa yang Roh Kudus ajarkan tentang hukum beristinja bila mana tidak menemukan air? Apa yang Roh Kudus ajarkan? Saya tidak minta Anda untuk mutar-mutar. Silakan. Gini ya Pak Sulfikli yang terhormat, dengar baik-baik ya. Roh Kudus mengajarkan apa kepada kami saat tidak ada batu ataupun alat untuk mencebok setelah berak, iya kan? Roh Kudus mengajarkan kita menggunakan otak kita, Pak. Menggunakan otak kita untuk tidak menjalankan perintah orang pagan. Iya kan? Itu Pak, Roh Kudus mengajarkan itu. Apa itu? Ya menggunakan otak kita. Itu loh. Itu yang Bapak inginkan kan jawaban dari saya. Roh Kudus memberitahukan kita, gunakan otakmu. Untuk cebok menggunakan apa? Ya, oke? Jadi kamu melap anusmu pakai otakmu gitu maksudnya? Oh, bagus itu. Pak Zulkifli ini kan orangnya rasional kan? Rasional atau tidak rasional? Bagi saya orang Islam tidak akan mungkin rasional, Pak. Coba Anda jelaskan kepada saya. Jelaskan baik-baik kepada saya. Kalau saya mengatakan sperma tersimpan di testis, Anda percaya nggak? Apa yang Roh Kudus ajarkan kepada kamu tentang hukum beristinja ketika kamu tidak menemukan air? Jawab. Gak usah kamu sok belagu kayak paham tentang sesuatu yang jauh dari pertanyaan saya. Silakan. Mana dalilnya? Roh Kudus mengajarkan saya beristinja tanpa menemukan air. Di mana dalilnya, Pak? Tuhan menciptakan isi dunia ini penuh dengan air. Oke? Penuh dengan air. Dan kebetulan saya di tempat yang penuh dengan air. Kalau Bapak mengatakan di Libanon yang buat orang tidak bisa beristinja dengan air adalah umat Bapak sendiri, karena kelakuan mereka sendiri di Libanon. Mereka ngebom kanan kiri. Oke? Jadi itu adalah pertanggungjawaban Bapak, bukan pertanggungjawaban saya. Oke? Tapi kalau Bapak tanya, Roh Kudus memberikan kamu apa untuk beristinja? Dia memberikan saya otak, Pak. Oke, dia datang memberikan saya otak pikiran saya untuk membersihkan istinja saya, untuk membersihkan bekas dari berak saya. Apa yang Roh Kudus ajarkan kepadamu tentang hukum beristinja ketika kamu tidak menemukan air? Itu pertanyaan saya. Ya, konon ceritanya Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus itu kelak datang. Seorang penolong itu kelak datang setelah Yesus pergi mengajarkan segala hukum-hukum. Nah, kamu mengimani dia itu yang dimaksud Yesus adalah Roh Kudus. Pertanyaan saya kemudian, apa yang Roh Kudusmu ajarkan ketika kamu tidak menemukan air? Apa yang kamu lakukan? Menjilat anusmu sendiri, atau membuka batok kepalamu, melapnya pakai otak, atau gimana ceritanya? Harus kamu buktikan bahwa pernyataan Yesus itu memang tertuju kepada Roh Kudus, bukan seorang penolong. Ya, bukan seorang yang mengajarkan syariat, tetapi roh atau merpati yang mengajarkan angan-angan. Nah, kamu buktikan itu, ya, supaya kita tahu bahwa ajaran Kristen itu memanglah ajaran yang sempurna. Kamu gak usah membawa hujatanmu terhadap Islam, gak perlu. Kalau kau katakan tidak ada air dan di muka bumi ini tidak ada tempat di mana itu tidak ada air, itu kamu sedang membohongi dirimu sendiri.
Jauh daripada itu, kitabmu sendiri mengatakan di Wahyu 16, coba kamu teliti di kitab kamu itu, dikatakan bahwa kelak dunia ini tidak akan pernah ada air lagi. Semua berubah menjadi darah. Semua berubah menjadi darah. Berarti tidak ada air yang ditemukan pada saat itu. Nah, apa yang Roh Kudus kemudian ajarkan ketika kondisi itu sudah kamu temukan tentang beristinja? Apakah kamu tidak cebok? Silakan jawab. Saya lumpuh. Saya sebagai orang Kristen lumpuh. Tuhan saya itu menyembuhkan orang lumpuh menjadi berjalan. Oke, Tuhan saya itu adalah pencipta langit dan bumi. Oke, dan Anda mengatakan saya lumpuh, itu sebuah kesalahan dari kata-kata Anda. Oke, Anda mau berbicara tentang asumsi, makanya saya hindari. Mana dalilnya Roh Kudus itu mengajarkan saya, iya kan, mengajarkan saya berak pakai batu. Kalau saya menggunakan dalil, Anda diajarkan berak menggunakan batu, Pak Zulfikli. Itu jelas, dan tulang itu serta kotoran hewan itu adalah makanan jin. Makanya Anda tidak boleh cebok menggunakan tulang, Pak. Itu alasannya kenapa Anda dan teman-teman Anda tidak boleh cebok menggunakan tulang. Ajaran yang benar-benar pagan Anda gunakan. Lalu Anda mengatakan, saya lumpuh. Sudah baca ayat Alkitab tentang Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh dari lahirnya. Ya, Roh Kudus memberikan saya otak, Pak. Otak agar digunakan. Bagaimana caranya, menggunakan apa saat selesai berak. Oke? Bukan aturan anak-anak, Pak. Cebok pakai batu, Pak. Yang dikatakan lumpuh itu bukan hanya sekedar tidak berfungsinya organ tubuh, tapi juga dikatakan lumpuh di dalam dunia debat itu adalah ketika ditanyai hal yang sangat sederhana namun tidak mampu menjawab. Ya toh? Anda kan menghujat umat Islam dengan menggunakan hujatan batu ketika umat Islam itu seusai membuang hajat. Padahal Anda tidak tahu hadits itu menceritakan tentang apa. Nah, kembali kepada pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa seorang penolong lain yang datang setelah aku pergi itu akan mengajarkan segala hukum-hukum kepadamu. Orang Kristen mengaku bahwa oknum yang dimaksud Yesus itu adalah Roh Kudus alias merpati. Nah, jika benar bahwa Roh Kudusmu itu mengajarkan segala sesuatu, bukan seorang penghibur yang dimaksud Yesus, tapi roh, maka pertanyaan saya sederhana kan? Apa yang Roh Kudusmu ajarkan tentang hukum beristinja ketika tidak menemukan air? Apa jawabanmu kemudian? Gak ada. Itu yang dimaksud dengan lumpuh. Nah, kamu menghujat dengan mengatakan bahwa Islam itu mengajarkan hal seperti itu sama halnya mengajarkan anak TK. Kamu lupa, di kitab yang kamu katakan kitab suci, itu justru memerintahkan kamu makan roti, di mana roti jelai bundar yang engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia. Ayo. Iya toh, di dalam kitabmu, makanlah roti itu. Ya, roti apa yang dimaksud? Makan roti yang terbuat dari jelai, yang harus kamu bakar di atas tai kering manusia. Ini bukan ngajar anak-anak lagi. Ini ngajar orang supaya gila. Jadi kalau kamu berbicara, apalagi berhadapan dengan penginjil jalanan kayak saya, kamu kudu wajib memahami kitabmu sendiri sebelum kamu menghujat. Ada apa kitabmu mengajarkan kau makan roti jelai yang dibakar di atas tai kering manusia? Ada-ada aja. Apa itu karena kamu nggak diajarkan tentang beristinja? Gitu. Kalau diajarkan, nah sekarang kamu coba paparkan apa yang Roh Kudus ajarkan kepadamu tentang beristinja ketika tidak menemukan air. Apakah kamu jilat sendiri
Atau gimana? Coba Anda terangkan. Begini Pak, Bapak harus tahu dulu definisi menghujat. Definisi menghujat itu ketika saya mengeluarkan sesuatu asumsi tanpa dalil seperti yang Bapak lakukan. Kenapa? Anda malu jika Anda disuruh cebok pakai batu. Itu kenyataan Pak, jadi itu bukan menghujat. Kasih saya dalil di mana Anda disuruh cebok menggunakan air Pak. Ya, Anda tidak perlu malu. Itu adalah perintah. Anda disuruh cebok menggunakan 3 batu. Saya tidak menghujat kalau saya mengatakan daripada Anda cebok menggunakan batu, itu tidak menghujat Pak. Saya malah mengingatkan Bapak. Itu dulu satu. Yang kedua Pak, Anda bertanya kepada saya, Roh Kudus menyuruh saya caranya cebok bagaimana? Ya, dia suruh saya Pak. Dia suruh saya bagaimana melakukan apapun, bukan hanya cebok Pak. Ya, Roh Kudus membimbing saya dan memberitahukan saya lewat otak saya Pak. Bagaimana caranya cebok? Ya pakai air Pak. Oke? Pertanyaan saya, apa yang Roh Kudus ajarkan kepada kamu jika kamu beristinja dan tidak menemukan air? Hukum beristinja itu yang diajarkan oleh Roh Kudus itu kayak mana ketika tidak menemukan air? Karena konon ceritanya, apa yang dinubuatkan Yesus akan datangnya seorang penghibur, itu menurut konsep Kristen adalah Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatunya. Maka muncul pertanyaan, apa yang diajarkan Roh Kudusmu tentang hukum beristinja pada saat tidak menemukan air? Silahkan. Pertama yang harus Pak Zulfikri ini mengerti, Roh Kudus itu bukan lambe tura seperti hadis yang menceritakan sesuatu hal yang jorok ya. Roh Kudus itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa. Dia memberikan kami pemikiran yang sehat untuk melakukan segala sesuatu dengan kasih sayang. Jika masuk ke dalam caranya kita berak, tentu Roh Kudus membimbing kita dengan cara yang benar. Gunakanlah otakmu dan pikiranmu dengan baik. Membersihkan kotoran dengan cara apa? Ya cebok Pak, menggunakan air. Gitu loh. Bapak jangan samakan tayamum dengan cebok Pak. Ya, satu. Ya, tidak ada dalilnya Bapak disuruh cebok pakai air Pak. Loh. Saudara ini ditunggu dari tadi, pas muncul nongol gitu-gitu aja jawabannya. Ini kondisi ya di mana kemudian tidak menemukan air, kemudian Anda beristinja dengan apa sesuai dengan ajaran Roh Kudus. Kan kata Yesus, Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum. Nah, hukum beristinja itu kan wajib, itu bukan sunnah. Nah sekarang apa yang diajarkan Roh Kudusmu ketika tidak menemukan air? Silahkan. Kamu selalu berbicara tanpa dalil tahta, gitu loh. Dalil kamu mana? Ucapan kamu ini mana dalilnya? Saya memakai dalil tahta. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lukas 14 ayat 9, sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan sebaliknya. Siapa yang sering meninggikan dirinya? Ya Nabi Anda. Itu lincah. Kalau ajaran-ajaran kayak gitu lincah. Nah sekarang kau menuhankan burung merpati. Mana dalilnya dari burung merpati yang mengajarkan tentang hukum beristinja dengan menggunakan bahan selain daripada air? Ketika kamu tidak menemukan air, seperti yang diterangkan di dalam Wahyu 15, di mana seluruh air di muka bumi berubah menjadi darah, dan manusia pada saat itu masih ada berkembang. Maka pertanyaannya,
kamu itu beristinja atau cebok menggunakan apa? Itu loh. Kembali ke konteks yang kemarin saja Pak Zulfikri. Katanya Yesus bilang, Anda bilang katanya Yesus bilang harus berjihad melawan. Saya kasih Bapak Matius 26:52 ya. Maka kata Yesus, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa dengan pedang. Oke. Akhirnya Nabi Anda binasa kan juga. Dengan racun Pak. Racun siapa? Perempuan lagi. Siapa yang sering main perempuan, dia akan mati dengan perempuan. Yang membunuh dia adalah seorang perempuan Pak. Ya boleh, tapi kamu akui dulu bahwa Roh Kudus tidak mengajarkan apa-apa tentang itu kepadamu. Jadi kamu nggak diajarkan apa-apa. Tidak ada hukum yang mengajarkan itu di dalam pengajaran Roh Kudusmu. Artinya, sosok yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai seorang penolong yang akan mengajarkan segala hukum-hukum itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak memberikan hukum-hukum tentang hal beristinja. Gimana? Kamu akui nggak? Kalau kamu sudah akui, baru kita pindah ke topik lain. Lu mah kabur-kaburan bro. Lu gak bisa diajak dialog, kabur-kaburan. Topik sana, pindah sini, pindah sana. Nanya melulu, gak capek nanya apa? Pak, cara cebok itu tidak perlu diajarkan Pak. Roh Kudus membimbing kami menggunakan otak kami untuk cebok Pak. Menggunakan apa? Oke? Lah, justru itulah yang saya tanya. Kalau Roh Kudusmu itu membimbing kamu, apa bimbingan Roh Kudusmu tentang beristinja ketika tidak menemukan air? Apanya dong? Kan dari tadi ya saya tanya. Tapi kamu dengan bangganya selalu menipu dirimu sendiri. Nah, kami tidak diajarkan tentang itu. Roh Kudus mengajarkan kami loh. Apa yang diajarkan justru itu yang ditanya. Tuyul. Bimbingan Roh Kudus tentang beol. Aduh capek saya Pak. Cerita ini, ayo mari kita berubah topiknya yang lebih menarik Pak. Tentang kata-kata Bapak bahwa Yesus suruh berjihad. Bapak sudah dengar, Bapak sudah baca Matius 26 ayat 52. Siapa yang menggunakan pedang, mati dengan pedang. Siapa yang suka main perempuan, mati dengan perempuan. Dari perempuan itu, oke? Apa yang Roh Kudusmu bimbing ke kamu tentang beristinja? Karena kenapa? Di dalam pengajaran nabi-nabi, di kitab yang kalian ambil dari agama lain, itu mengajarkan tentang bertahir. Ya, makanya belajar dulu. Kalau belum sanggup masuk di dunia debat, jangan masuk ke dunia debat, apalagi menghujat. Kitab yang kamu ambil dari agama lain itu mengajarkan bagaimana kemudian mentahirkan diri. Paham dak? Nah, sekarang apa yang Roh Kudusmu ajarkan tentang mentahirkan diri ketika kita habis buang air besar dan tidak menemukan air? Apa yang Roh Kudusmu ajarkan? Gitu loh. Bilang aja kalau nggak ada, nggak usah neko-neko. Kebetulan pada saat itu memang air habis, ya nggak ada air sama sekali. Nunggu hujan bang, nunggu hujan dulu, tandain pakai gayung baru cebok. Itu yang diajarkan. Otoritas mana yang Bapak gunakan bisa mengatakan atau memfitnah atau mempunyai dalil apa Bapak mengatakan agama saya mengambil dari agama lain? Mari kita bicara tentang otoritas Pak. Bukankah Anda dari otoritas orang Kristen Pak? Sudah jelas bahwa Nabi Anda menciplak ajaran kami, Taurat dan Bible. Itu otoritasnya Pak, ada. Bahkan Paus Benediktus di tahun 2008. Iya, 2008 Pak. Di salah satu pertemuan dia mengatakan apa? Bapak tahu sendirilah. Tidak mungkin Bapak yang mungkin Ustadz ya tidak mengetahui soal itu karena banyak demo yang terjadi setelah itu.
Saya rasa itu bukan hal, itu adalah otoritas Pak Paus. Dia mengatakan Anda menciplak ajaran saya. Otoritas apa yang Anda gunakan? Saya mengambil ajaran Yahudi. Kalau gitu, coba kamu tunjuk ya bukti apa yang ada di dalam ajaran agama Kristen yang berasal dari Yesus. Tunjuk yang ada di dalam ajaran Kristen yang berasal dari Yesus. Yesus kan guru, mengajarkan ajaran kepada Bani Israel. Nah, ajaran Yesus mana yang kamu anut sekarang? Apa yang ada di dalam pengajaran Kristen yang bersumber dari Yesus? Supaya kena terhadap pertanyaanmu yang kamu jadikan sebagai alat untuk kabur dari hal hujatanmu tentang istinja. Nah, sekarang saya tanya, kalau kau mengaku kitabnya Yahudi, ajarannya Yesus itu adalah ajaranmu dan memfitnah Islam menjiplak kitabmu, sekarang pertanyaannya, apa yang ada di dalam ajaran Kristen yang bersumber dari Yesus? Silakan. Bang Petro, ditunggu Bang Jul. Hatuha ya. Kata Bang Jul 30 menit aja. Pada kemana ini ya? Udah habis kali orang yang bisa diajak dialog ini. Pada kemana ya? Iya ini. Jadi orang-orang awam itu suka sekali dia itu mengatakan sesat gitu. Saya katakan ya, di dalam Bible ya, di dalam kekristenan itu boleh poligami ya. Yang nggak bolehin poligami itu gereja, bukan Bible gitu loh. Kalau Bible itu boleh poligami. Masalahnya tidak ada gereja yang mau melegalisasi itu gitu loh. Kalau menurut ajaran Bible-nya jelas boleh. Gitu. Saya bisa tunjukkan satu keranjang ayatnya yang boleh poligami dalam Bible. Oke. Karena murtadin abal-abal tadi sudah menghilang dengan hanya satu pertanyaan, apa yang ada di dalam ajaran Kristen yang berasal dari Yesus membuatnya lumpuh, tidak bisa disembuhkan lagi dan meninggalkan diskusi tanpa pamit. Untuk itulah para sahabat sekalian, saya mohon izin istirahat dulu ya. Karena saudara swasta juga sudah meninggalkan materi yang dia sendiri jadikan cacian dan hujatan tadi tentang beristinja dengan menggunakan batu ketika tidak menemukan air. Ketika ditanya kembali ternyata otaknya menjadi error. Untuk itulah saya mohon istirahat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.